Novena Padre Pio hari ke-8. Santo Pio dari Pietrelcina yang murni. Engkau sangat mencintai anak-anak rohanimu dan membantu mereka bersatu dengan Kristus dengan pemberian darahmu. Berikanlah kepada kami yang belum menjumpaimu secara pribadi kesempatan untuk menjadi anak-anak rohanimu. Dengan perlindungan, bimbingan, dan kekuatanmu, engkau akan memperoleh berkat khusus dari Allah untuk kami, hingga kami dapat menemui Dia pada hari kematian kami di pintu surga. Pesan Padre Pio pada novena hari yang ke-8. Sangat menyenangkan jika Allah menganugerahkanku sebuah keinginan saja, jika mungkin, bahwa Dia akan mengatakan, "Mari masuk ke surga." Inilah keinginanku, bahwa Allah membawa saya ke surga, dan pada waktu yang sama, anak-anakku serta umat yang menyusul kemudian diserahkan kepada pemeliharaan imamatku masuk surga juga. Padre Pio. Novena Santo Pio hari yang ke-8 dalam rangkaian peringatan Santo Pio dengan tema rekonsiliasi. Bacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada novena hari ke-8 ini, kita akan mendengarkan surat pertamanya, Padre Pio yang tuliskan 3 Juni 1919. Saya tidak punya waktu luang. Seluruh waktu saya habiskan untuk melepaskan saudara-saudara saya dari jerat iblis. Dimuliakanlah Tuhan. Aku mohon, janganlah menyengsarakanku lebih jauh seperti yang lain dengan meminta amal, karena amal yang terbesar adalah merebut jiwa-jiwa dari iblis untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Inilah yang sedang kulakukan siang dan malam. Tak terhitung banyaknya orang dari semua kelas, baik laki-laki maupun perempuan, datang ke sini dengan tujuan untuk membuat pengakuan dosa. Dan aku hanya dicari untuk tujuan ini. Ada beberapa pertobatan yang luar biasa. Pesan Padre Pio pada tema yang ke-8, rekonsiliasi, dengan bacaan dari surat Yohanes dan juga dengan novena, kita lihat ya bagaimana rangkaiannya. Lihatlah ketika Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berkunjung atau bertemu dengan siapa saja, apakah kita membawa damai sejahtera atau kita sebaliknya? Apakah kehadiran kita sungguh dinanti-nantikan atau kehadiran kita sungguh tidak diharapkan? Kali ini Yesus mau mengingatkan kita, damai sejahtera bagi kamu. Bapa mengutus Yesus
Maka Yesus sekarang mengutus kita untuk membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang seperti apa? Pada waktu itu Yesus mengembusi nafas para rasul ya dengan Roh Kudus. Lalu mengatakan, jika kamu mengampuni dosa orang ini, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Apakah kita pada saat berdoa Bapa kami, bagian akhir, sudah kita lakukan? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni. Jangan mengharap Bapa mau mengampuni kalau kita sendiri masih punya beban yang menjengkelkan terhadap seseorang mungkin. Lalu kita katakan, Tuhan begitu jauh dari saya, doa saya tidak ada yang terjawab. Mari kita lihat kembali ketika ada kata-kata, ya sabda Tuhan yang berbicara kepada kita, oh ya, apakah aku sudah melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Dan kita lihat, Padre Pio mengatakan apa? Saya tidak punya waktu luang. Saya menghabiskan waktu untuk melepaskan jiwa-jiwa ya, orang-orang untuk lepas dari jeratan iblis. Untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Maka Padre Pio mengatakan, jangan sengsarakan aku seperti hanya minta amal. Amal yang penting itu adalah merebut jiwa-jiwa. Amal tidak saja kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi bagaimana kita membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada Tuhan terlepas dari iblis. Kosatyo yang kemarin mengganggu kita lewat pesannya tentang godaan. Itulah sebabnya Santo Pio itu terkenal sebagai Bapa Rekonsiliasi. Begitu banyak jutaan orang datang ke San Giovanni Rotondo, mereka antri bahkan berminggu-minggu hanya untuk bisa mendapatkan rekonsiliasi, mendapatkan penitensi, dan mereka pulang dalam keadaan lebih baik. Mereka ikhlas datang jauh-jauh. Hanya untuk apa? Untuk mereka bisa menjadi orang baik kembali. Tidak heran kalau beliau itu disenangi banyak orang dan berjuta-juta datang ke San Giovanni Rotondo. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak rohaninya, marilah kita tiru Bapa rohani kita. Ya. Amal tidak cukup dengan berbuat baik saja, apalagi berbuat baik pada orang yang baik sama kita. Orang jahat juga bisa begitu. Tetapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan kita, yang membuat kita hancur. Tetapi justru Tuhan meminta kita untuk mengasihi orang itu. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini memang berat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita mengandalkan kembali Roh Kudus yang telah dihembuskan. Sudahkah kita pakai Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri kita untuk menghalau semua kejahatan, kekuatan iblis? Atau kita masih berkutat dengan pikiran kita bahwa kita mampu menyelesaikan masalah kita? Kita tidak sanggup. Satu sel pun tubuh kita tidak sanggup tanpa pertolongan Tuhan. Kemana kita minta? Mintalah pada Roh Kudus untuk mengajari kita, menuntun kita, memohon kepada Allah Bapa. Bahkan sampai berdoa tanpa kata-kata lagi. Karena sudah rohlah yang menuntun kita berdoa. Semoga pesan Padre Pio ya pada malam hari ini tentang rekonsiliasi menjadi peneguhan buat kita ya sebagai anak-anak rohaninya untuk selalu membersihkan diri kita dari dosa-dosa.
Jangan tampung semua sampah-sampah, apalagi tidak bisa mengampuni. Itu akan membuat kita, jangan tanya ya, di sini tadi sudah dikatakan, dosanya juga tidak diampuni. Bagaimana doanya didengar kalau dia sendiri tidak diampuni ya? Karena dia tidak mau mengampuni dosa orang lain. Semoga pesan pada malam hari ini sungguh meneguhkan kita karena ada satu janji Padre Pio pada pesannya pada malam hari ini tadi kita juga dengarkan ya. Jika Allah menganugerahkan sebuah keinginan saja jika mungkin, ya, jika mungkin. Begitu rendah hatinya Bapak rohani kita ini ya. Dia mengatakan, "Mari masuk surga." Nah, inilah keinginanku bahwa semua anak-anak rohaniku juga nanti masuk surga dan Padre Pio masuk belakangan. Luar biasa. Mari kita meniru teladan Santo Pio. Ya, lebih banyak untuk setiap kali ya ada pergumulan yang membuat kita tadi ya tidak bisa melepaskan belenggu, tariklah nafas. Bersyukurlah bahwa kita masih punya nafas kehidupan dan kita hembuskan kembali untuk melepaskan semua yang tidak baik. Jadi tarik nafas. Semoga menginspirasi kita. Mari kita lanjutkan dengan doa. Santo Pio yang terkasih, Engkau adalah seorang rasul pengakuan dosa yang luar biasa. Engkau telah merebut banyak jiwa dari cengkraman setan. Pimpinlah kami dan banyak saudara dan saudari kami kembali ke sumber pengampunan dan rahmat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.